Apa nama anak teh amanah di Allah. Jangan sekalipun kalau anak berbuat salah kita pakai fisik itu nggak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkannya gitu. Walaupun kita menggunakan kekerasan pada anak, jika anak berbuat salah, itu sama saja seperti kita langgar perintah Nabi, langgar perintah Rasulullah. Nabi mengajarkan kita kalau anak berbuat salah dengan perintah, bukan dengan kekerasan. Yang ingin dipertanyakan sebelum kita lanjut boleh ini. Kenalkan, nama saya Biasa Maharani dari Majelis Al-Quran. Jadi di Ustaz, jadi saya ini memiliki kenalan. Jadi dia tuh orang tua sudah bercerai, namun ayahnya tersebut tidak ingin menafkahinya dengan tanpa alasan apapun. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana hukum yang berlaku bagi ayah akan tersebut. Terima kasih. Terima kasih tadi cantik. Oke, kasih atas pertanyaannya. Oke, ini apa? Wajib ya, hukumnya wajib. Meskipun status kita sudah bercerai dengan pasangan kita, tapi kalau untuk urusan menafkahi anak itu wajib. Karena kalau enggak, itu sama aja kita meyatimkan anak kita sendiri, dan itu sangat tidak diperbolehkan oleh Nabi. Itu sangat dilaknat sekali oleh Allah. Itu tidak diperbolehkan. Keren banget gak sih Ustaznya? Nanti habis kajian kita ajak foto ya. Saya juga mau. Tapi kalian tahu gak sih? Katanya Ustaz Irsya tuh udah pernah cerai ya sama istrinya. Iya. Udah bisa lebih juga. Kalian jangan coba ini masjid tahu. Kita kan lagi dengar. Oke, ada yang mau nanya lagi? Saya. Oh iya boleh berdiri. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ustaz saya ingin nanya kalau misalkan anak kan kadang marahnya banget, bikin kita tuh marahnya banget kan gitu. Gimana ya caranya biar kita tuh seperti satu tuh kelepasan kalau sama anak kan kita nggak mau dapat rasa sekarang. Gimana Ustaz? Terima kasih ya. Bagus ya tadi pertanyaannya. Bagus banget. Oke, satu dari saya, kuncinya sabar. Kalau anak berbuat kesalahan, seperti apa yang saya sudah katakan tadi, coba kita ajakin ngobrol dulu baik-baik. Kita kasih tahu mana yang baik, mana yang enggak. Jangan nyampe main kekerasan. Oke, kita sebel nih kita nih. Kuncinya sabar. Itu dari saya. Kuncinya sabar, jangan kebawa emosi. Alihin dulu bercanda. Insya Allah tidak akan terjadi kekerasan pada. Masya Allah. Ayah, kenapa ya? Sama anak kita sendiri gimana? Penasaran berarti anaknya pasti seumur sama kita. Oke, tentu ya. Saya sebagai seorang ayah tentunya akan menjadi seorang ayah yang terbaik untuk anak saya. Mengusahakanlah saya usahakan. Nah, beneran, di sini ada anak saya. San. Cerita sih sama kita. Jadi ini anak saya nih, boleh kenalan. Halo semuanya. Kenalin ya, nama saya Muhammad Hasan. Saya baru umur 18 tahun. Berasa muda ya. Kebetulan anak saya ini masih kuliah. Ini barangkali ini di antara kalian atau ibu anaknya? Saya jadi menantu saya. Oh, kuliah juga? Iya. Oh, di mana? Di UPI. Di UPI. Kamu di mana kuliah? Sama di UPI ya. Udah kita jodohin. Kalian semua berjalan untuk Pak Ustadz.
berjalan. Ya, sabar ya. Ya. Makasih. Umi duluan. Ya. Sedari tadi jamaah berebut perhatian sang idola mereka. Dari kejauhan, Hasan hanya terdiam, matanya murung, dan hatinya resah. Ayah, kenapa ya jadi gini? Ayah udah gak peduli ya sama Hasan, sama adik. Semenjak ayah nikah lagi, Hasan udah ngerasain lagi tuh yang namanya kehangatan dan kasih sayang dari seorang ayah. Kalian tuh yang kagetin aja sih. Ya lagian ngapain sih kamu di sini? Ikut tuh sama bapak kamu. Lebih banyak pikiran ini. Ya pikiran kenapa? Harusnya kamu tuh kesana numpang tenan sama bapak kamu. Bapak kamu tuh lagi dikeluarin sama fans. Ya, gimana ya? Beda aja gitu sama ayah belakangan ini. Aku ngerasa sama beliau tuh ngerasa jauh gitu. Aku malah ngerasa gak punya ayah lagi gitu. Sembarangan. Netting doang kali itu. Coba deh, itu mah karena kamu jarang kesana aja, jarang silaturahmi. Iya nggak sih? Coba deh silaturahmi dengan ayah kamu sama keluarga barunya, ya nggak? Itu tuh siapa tahu nanti ayah kamu jadi kayak dulu lagi kan. Itu karena kamu tuh sibuk nugas aja nggak sih? Iya. Kayaknya aku yang sibuk kuliah terus kayaknya sampai gak pikiran. Coba deh sampai. Ya, tuh daripada kamu nih kayak nyambutin bunga, mending kamu samperin aja. Udah. Aku kayaknya ini deh, ada jam kamu Oh iya. sini. Kita duluan ya. Ya, Gak apa-apa nanti kan? kalau ada apa-apa cerita aja ya. Kamu jangan di sini terus, ngelamun. Kayak anak SD aja kamu. Dadah. Malam itu, Hasan memberanikan diri datang ke rumah ayahnya. Sebuah rumah besar yang dulu menjadi tempat ia tumbuh, kini terasa asing baginya. Kabar dari mana aja kamu? Alhamdulillah. Masuk. Kenapa, San? Ya, sebenarnya aku kangen sama ayah. Udah lama kan kita gak ngumpul bareng di rumah. Di rumah, adik sama ibu juga sering nyebut sama ayah terus. Masa ayah gak kangen sih sama kita? Hasan. Ibu. Hasan, kamu ngapain datang ke sini? Mas. Ayahnya ingin silaturahmi sama ayah. Udah lama kan kita gak kumpul bareng. Anak ini lagi ngapain datang ke sini? Mau minta duit? Aku mau ngobrol bu sama ayah. San. Dengan kamu juga mau minta duit lagi? Dengerin ya San ya. Ayah kamu itu udah usah terkenal. Gak ada waktu buat ngurusin kamu. Ton. San. Ya. Kamu mau ngobrol apa sebenarnya? Ini ayah pesan juga bawain kue jualan ibu, siapa tahu ayah mau nyobain. Gua ke dapur beli. Kamu ini kan tahu diri. Ayah kamu bisa kamu kasih makanan murahan. Kanan loh bu. Itu buatan ibu buat ayah itu bu. Kenapa sih dibuang-buang? Makanan apa kayak gini? Makanan rendahan. Bahannya juga murahan. Gak higienis. Mau dikasih ku terkenal. Tapi gak segitu Mana sih? digituin bu. Ini kan masih makanan. Ngapain dibawa sini? Kan buat ayah. Ayah kamu nggak perlu kayak ginian. Ya, kamu juga gak pengen makan makanan kayak gini. Makanan sampah. San. Kamu beresin. Terus kamu angkat kaki dari rumah ini. Cepetan beresinnya. San anakku.
Lagi mikirin apa sih, Mas? Aku kepikiran sama Hasan. Hasan, dan Hasan. Aku tuh heran ya sama kamu, Mas. Kenapa sih yang kamu pikirin itu cuma Hasan? Mi, Hasan itu darah daging aku. Masih anak aku. Ya, aku ngerti. Hasan darah daging kamu. Tapi dia udah besar, Mas. Dia bisa cari kerja sendiri. Aku masih punya tanggung jawab buat dia. Kamu punya tanggung jawab yang lebih besar, keluarga kamu. Kamu tuh anggap aku apa sih, Mas? Aku minta maaf. Oke, aku salah. Aku bakal coba sebisa mungkin Hasan nggak balik ke sini. Semua udah bukan jadi prioritas utama aku. Di balik sikap Aku bakal ngidip dirinya, kamu, Ustadz Irsyad keluarga menyimpan kita, luka yang tak bisa ia jadi prioritas sembunyikan utama. antara cinta seorang ayah dan gengsi yang menjeratnya. Sementara Hasan, anak yang tulus meminta kasih sayang, harus pulang dengan hati yang patah. Hanya murung terus. Kurung terus dari kemarin, kenapa San? Coba cerita sama kita. Urusan dari rumah ayah. Terus dong, kenapa? Kan pas kue jualan ibu. Ya aku malah dikatain beban sama ibu tiri aku. Ibu tiri kamu gak suka kamu datang ke sana? Ya itu dah gak sesuai dengan harapan aku. Aku malah dapat caci maki dari mereka. Iya. Ini bentar deh. Kamu bilang kamu jualan. Selama ini Iya. kamu jualan. Kamu gak cerita sih sama kita. Tak bisa bantu promosi ya. Terus kenapa deh kamu jualan? Emangnya kamu gak ngasih nafkah sama kamu? Ini. Kan adik aku juga masih sekolah. Tapi karena kamu tuh terkenal, pasti gajinya banyak gak sih? Gampang gak sih ngasih uang? Kenapa? Segala sekali yang diomongin guys. Parah Kita banget. udah minta, tapi aku gimana sih gak dikasih-kasih. Jalan aja gak sih? Jalin kayak gitu mah. Bentar. Tapi bisa jadi ayah kamu tuh kena hasutan ibu tiri. Iya gak? Bisa. Iya, Kak, setahu aku ibu tiri tuh kayak emang suka menghasut gitu loh ayah biar enggak deket sama anaknya. Saran dari aku, coba kamu ketemu sama ayah kamu, tapi cuma 4 mata doang. Coba deh Ngobrol berdua doang. tanpa keluarganya. Keluarga baru kamu, udah jadi kamu itu, Setuju sih. ya kan? Cuman itu. Nanti kalau ada apa-apa cerita aja sama kita ya. Jangan Terkadang kekuatan datang bukan dari keluarga, namun dari mereka yang mau mendengar tanpa menghakimi. Bagi Hasan, dua sahabat kecil itu menjadi cahaya kecil di tengah hatinya yang remuk. terus ya. Oke, pada topik kali ini kita akan membahas KDRT. Apa itu KDRT? Ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan. Jadi KDRT merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Nabi pun tidak menyukai itu KDRT. Karena KDRT itu adu fisik yang melibatkan sepasang suami istri. Ini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Jangan mentang-mentang laki-laki itu lebih kuat dari cewek. Kita bisa semena-mena sama cewek. Nyampe main fisik sama cewek itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Itu Allah melarang keras KDRT. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Saya Ustaz. Nah, ya boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Iyah Sofia dari Majelis Taklim Al-Barakah. Oke, baik Ibu ya, balas untuk pertanyaannya. Iyah Sofia Ustaz dari Majelis Taklim Al-Barakah. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya. Pertanyaannya, Iyah Sofia. Aduh. Pertanyaannya Bu. Oh iya. Ustadz, izin bertanya. Ya boleh. Menurut Ustadz, bagaimana sih KDRT dalam Islam itu? Hukumnya bagaimana? Soalnya terkadang ada beberapa suami yang mengatakan bahwa ia memukul istrinya agar istrinya itu nurut. Itu bagaimana Ustadz? Oke, boleh duduk Ibu.
kasih Ustaz. Ya. Baik Ibu, pertanyaannya bagus banget. Keren. Jadi hukumnya apa? Hukum KDRT ya Bu? Jelas hukumnya haram. Karena Allah tidak menganjurkan, Allah tidak mengajarkan, Nabi pun tidak mengajarkan. Itu adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita laki-laki, kita bisa seenaknya sama istri kita. Sampai main fisik apalagi ya. Dan itu sangat tidak diperbolehkan. Karena Nabi, meskipun dia pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pemimpin umat, tapi Nabi tidak pernah sekalipun memakai kekerasan pada istrinya. Nabi selalu memakai kelembutan pada Aisyah radhiyallahu anha. Itu sangat tidak diperbolehkan. Itu haram, hukumnya haram sekali lagi. Itu Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dicukupkan ya untuk pertanyaan kajian kali ini karena waktu ya. Boleh saya pakai pantun tutupnya? Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Mas, pikirin apa lagi Mas? Aku udah berusaha Mi. Gak bisa aku. Perasaan ada di pikiran aku terus. Aku merasa sebagai ayah aku masih punya tanggung jawab buat dia. Aku ngerti Mas, karena aku udah sering bilang Hasan tuh emang tanggung jawab kamu, darah daging kamu. Tapi kan dia juga udah gede Mas, dia bisa cari kerja sendiri. Apa nih Jasmine? Ada apa sih? Apa nih? Ada apa ini? Mas Irsyad, dia kepikiran Hasan terus. Hasan lagi. Anak itu lah Irsyad. Sampai kapan kamu pikirin lagi tuh? Ingat, sekarang kamu itu udah punya keluarga. Gimana nasib keluarga baru kamu? Ingat satu hal ini Bang. Abang itu ustadz paling terkenal se-Indonesia. Di Indonesia. Oh ya, lanjut. Abang itu punya nama. Kalau abang masih ngurusin anak kayak gitu, mau sampai kapan? Mau ditaruh mana nama abang? Pikirin. Bener apa kata ibu aku? Bener apa kata Anton? Mau sampai kapan ngurusin Hasan terus? Dia kan udah gede. Kamu juga punya keluarga baru Mas, punya fokus yang lebih penting. Apa kata jamaah nanti kalau tahu kamu punya anak kayak Hasan? Kirim jamaah, kirim kamu. Kirim. Aku nggak mau Mas. Aku nggak mau ya Hasan datang lagi ke sini. Anton. Udah, gini aja Bang. Kalau Hasan sampai datang lagi ke rumah kita habisin sama-sama. Gimana ya, Syad? Oke. Detik ini aku bakal ngelarang dia datang ke rumah kita. Fokus utama aku Mama, istri aku. Oke. Aku usahain sebisa mungkin dia nggak akan balik lagi ke sini. Aku ikutin kata-kata kalian semua. Oke. Gitu dong Mas. Kalau kamu emang sayang sama aku, Beginilah ketika hati seorang ayah telah dikuasai oleh gengsi dan bujuk rayu. Di ruang tamu yang penuh kemewahan, lahirlah sebuah rencana yang bukan hanya melukai seorang anak, tetapi juga menodai nilai kemanusiaan. Inilah wajah nyata dari pelanggaran hak asasi. Ya maksud aku itu sebelah situ gitu. Gak mungkin sebelah sana. Assalamualaikum.
Ya, Hasan. ya. Ya. Aku mau ngobrol sama Ayah. Tapi berdua aja ya, sebentar. Oh, sebentar. Jangan sampai Putri kamu tahu. Bahaya ntar. Kenapa San? Jadi gini ya. Di rumah ibu sedang sakit, begitu juga ada adik. Udah 2 minggu ini ibu gak jualan kue lagi karena sakit. Makanya Hasan datang ke sini buat minta sedikit rezeki dari ayah. Ayah punya uang nggak? Oh, jadi gini. Kalian ngobrol di belakang aku. Hasan, kamu ngapain datang ke sini lagi? Kamu mau ngamatin uang suami aku lagi kan? Bu, saya sekarang butuh bantuan banget sama ayah. Ngapain lagi datang ke sini? Mau ngapain? Saya minta uang buat beli obat ibu. Aduh, kamu itu laki-laki Hasan. Harusnya kamu tuh cari kerja, bukannya malah minta-minta. Saya tahu saya laki-laki, tapi ini masih kewajiban seorang ayah. Kewajiban Kamu udah bukan prioritas saya lagi sekarang. Ini untuk kata bapak kamu. Jadi gitu ya. Jadi sekarang ayah udah gak peduli. Ayah udah gak mentingin lagi sama Hasan. Yang ngomong nggak peduli siapa? Itu berapa kamu? Kamu mikir gak sih, Mas? Hasan, kalau kamu yang butuh uang, kalau kamu lapar, ambil makanan di dapur. Tapi yang saya butuhin bukan makanan, Bu. Berani kamu ngomong kayak gitu. Kamu ambil makanan atau kamu pergi dari rumah ini. Ambil. Cepet. Kamu datang ke sini. Kamu minta makan. Nggak malu, sekarang minta makan. Jangan. Nggak tahu malu kamu ya? Kalau kamu itu sama aja kayak ibu. Cepetan ambil. Udah, kesini ke mana? Nggak benar nih anak. Hasan, Cepet. kamu ini sendiri. Ngapain nih orang? Kenapa? Kenapa sih ayah, Bu? Selalu aja nyalain aku terus. Padahal ibu yang nyenggol duluan. Berani kamu sama ayah. Berani kamu. Emangnya kenapa? Ton. Oh, dia Pak. Apaan ini? Diam kamu. Bang, kasih pelajaran bang. Kenapa gak dilanjutin? Kalau ayah beneran udah peduli, kenapa gak dipukul langsung? Untuk pukul aja bang. Kalung kamu. Pukulin bang. Kamu ini, kamu tuh bukan siapa-siapa di rumah ini. Astagfirullahaladzim, kamu mereka takut kali. Jangan rekam. Siapa lagi sayur? Ada yang rekam kamu. Bukan dia, ya kamu siapa? Dasar ibu. Apa buat saya? Apa lagi kamu? Bawa pergi dia. Pergi. Angkat tangan. Berbaris dengan rapi. Bahkan adanya laporan kekerasan di rumah ini. Tangan di belakang, silakan. Ikut kami sekarang juga. Stop. Kalian udah kena fitnah. Kalau bilang fitnah. Kasih. Kamu tahu laporan ini semua? Kamu